Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas materi baru, materi 6, yaitu Relevant Cause for Decision Making. Materi 6 ini cukup banyak sehingga tidak mungkin saya kemas dalam satu file ya. Sehingga saya bagi menjadi dua kuliah, bagian 1 dan bagian 2. Nah, kemudian yang bagian 1 ya, ini ketika saya format dalam bentuk video, ini ternyata juga terlalu besar sehingga saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian 1A, 1B, 1C, dan 1D. Baik, kita mulai saja. Pertama, kita akan membicarakan mengenai istilah atau terminologi. Pertama adalah relevan. Relevan itu makna katanya adalah berhubungan atau berkaitan. Jadi, biaya relevan untuk pembuatan keputusan atau relevant cost for decision making adalah biaya yang berhubungan atau diperhitungkan dalam pembuatan keputusan. Itu dari sisi bahasa ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi itu adalah saudara memahami syarat untuk bisa digolongkan ke dalam biaya relevan. Itu ada 2, yaitu biaya masa mendatang, dan yang kedua jumlahnya berbeda untuk 2 alternatif atau lebih. Biaya masa mendatang itu artinya belum terjadi saat ini, dan nantinya hanya akan terjadi apabila kita memilih sebuah alternatif. Ya, contoh, biaya bahan baku untuk membuat tutup spidol warna merah ini hanya akan dikeluarkan jika perusahaan memutuskan untuk membuat produk baru berupa spidol warna merah. Dengan demikian, biaya masa lalu atau sunk cost merupakan biaya yang tidak relevan. Oleh karena itu, jika saudara ketemu atau memiliki jenis biaya ini, misalnya depresiasi, amortisasi, dan sebagainya, maka biaya ini merupakan biaya yang tidak relevan dan harus saudara keluarkan atau coret dari perhitungan atau analisis. Kemudian syarat kedua, jumlahnya berbeda. Berbeda itu kalau misalnya alternatif A biayanya 500, B 510, nah, berarti berbeda. Nah, sehingga biaya itu, misalnya bahan baku ya, itu merupakan biaya yang relevan. Tapi kalau 2 alternatif itu bahan bakunya sama-sama 500, nah berarti bahan baku tidak relevan. Nah, yang paling penting adalah bahwa kedua syarat itu kata sambungnya dan. Artinya, kedua kondisi ini harus terpenuhi. Kalau hanya terpenuhi salah satu saja, berarti tidak bisa digolongkan ke dalam kelompok relevan. Nah, berikutnya masih tentang judul ya, decision making. Saudara sudah tahu decision making itu tidak lebih dari atau sama dengan memilih alternatif. Nah, decision making yang dimaksud di sini adalah tactical decision making, yaitu keputusan jangka pendek yang dibuat oleh manajer tingkat menengah atau madya. Ketika saudara belajar manajemen, saudara paham juga bahwa level atau jenjang manajemen itu ada 3, yaitu top management, middle level management, dan low level management. Kalau top level management itu jenis keputusan yang dibuat adalah keputusan yang strategis. Sedangkan low level management itu jenis keputusannya adalah keputusan operasional ya. Nah, ini ada penjelasan bagaimana cara memilih alternatif terbaik ya, yaitu memilih alternatif yang cost-nya paling rendah, manfaatnya paling besar. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan keputusan taktis. Langkah-langkah pembuatan keputusan itu sebenarnya sama saja, dimulai dari identifikasi dan definisi persoalan. Kemudian kalau sudah ketemu persoalannya apa,
identifikasi alternatif penyelesaian persoalan. Nah, kemudian alternatif yang tidak layak atau tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan itu dibuang, tinggal kita memiliki alternatif yang layak. Kemudian untuk setiap alternatif itu kita identifikasi manfaat dan pengorbanannya apa. Ya. Kemudian manfaat dan pengorbanan juga kita kelompokkan ke dalam kelompok relevan dan tidak relevan. Yang tidak relevan dieliminasi atau dihapus. Nah, berikutnya adalah mengumpulkan data tentang seluruh biaya dan manfaat yang relevan dan pastikan data itu terjadi pada rentang waktu yang sama. Keenam, jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Ketujuh, pilih the best alternative, yaitu alternatif yang least cost, most benefit. Nah, kita lihat contoh ya. Misalnya persoalannya yang telah diidentifikasi itu adalah meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Lalu bagaimana alternatif solusi persoalan itu? Ternyata setelah diidentifikasi ada 5. Nah, dari 5 kemudian ternyata 3 diantaranya itu tidak visible atau tidak mungkin dilakukan. Kalau tidak mungkin dilakukan ya kita coret seperti ini. Ya, misalnya tidak mungkin dilakukan karena memang biayanya terlalu besar, tingkat kesulitannya tinggi dan seterusnya, sehingga tinggal 2. Nah, berikutnya adalah identifikasi cost dan benefit. 2 alternatif tadi. Kemudian kelompokkan relevan dan tidak relevan. Yang tidak relevan itu dihapus. Nah, ini yang tersisa ya, yang relevan tinggal ini. Untuk menyewa gudang itu cost relevannya ini ya. Cost produktif variabel 345, sewa gudang di 1,5. Kalau membeli dari luar itu harga belinya 460 gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk setiap alternatif. Ketemu ini ada selisih 20.000. Nah, normalnya kalau kita berhubungan dengan pengeluaran atau expenditure, memang yang dipilih adalah yang terkecil, yaitu yang membeli komponen dari luar. Tapi kita lihat di sini bahwa di dalam membuat keputusan itu ada faktor-faktor kualitatif yang diperhitungkan. Ya, misalnya ini yang paling krusial, yaitu hubungan tenaga kerja dan image masyarakat. Kalau ternyata alternatif yang menguntungkan bagi perusahaan ternyata berdampak pada PHK misalnya, image masyarakat yang menurun terhadap perusahaan ya, maka bisa saja ini dihindari ya, sehingga perusahaan memilih alternatif yang tidak paling menguntungkan ya, tidak paling menguntungkan. Nah, ternyata setelah memperhitungkan faktor kualitatif, maka ternyata perusahaan memilih alternatif pertama, tetap membuat komponen dan menyewa gudang meskipun tadi biayanya lebih besar ya, lebih besar 20.000 atau berapa. Nah, jadi itu. Sehingga kita sebagai akuntan, kalau kita sudah memberikan rekomendasi, kemudian yang dipilih oleh decision makers itu bukan yang kita usulkan ya, kita sudah paham ya mengapa seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ya, ini yang terakhir untuk 1A ya. Aplikasi atau penerapan konsep cost relevan itu ada 5. Jadi kita bisa menerapkan untuk membuat 5 jenis keputusan. Yang pertama adalah make or buy decision, kemudian keep or drop decision, special order decision, sell or purchase order, dan product mix. Bagian 1 hanya membahas 1 sampai dengan 4. Kemudian yang kelima itu akan kita bahas di bagian 2. Ya. Nah, kemudian sekali lagi perlu kita ingat bahwa keputusan yang kita buat nanti adalah dalam perspektif keputusan jangka pendek. Baik, saya kira itu ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi 1A.